10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, sahabat Siroh yang Allah rahmati, mari kita langsung saja buka kajian kita di pagi hari ini yang insya Allah secara istiqomah kita mendapatkan bimbingan langsung dari guru kita Kiai Haji Hafiz Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita panjatkan atas nikmat izin dan ridhonya di hari Selasa ini bertepatan tanggal 7 Februari 2023. Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam khususnya, nikmat kesempatan dan juga nikmat diberikan keistiqomahan thalabul ilmi, khususon ilmu sirah. Dan juga mungkin untuk kesempatan kali ini, mohon kiranya juga saat membuka ya guru kita untuk juga mendoakan saudara-saudara kita yang kemarin tepatnya di tanggal 6 subuh di wilayah Turki bagian timur ya bersebelahan ya, dengan sisi tenggara yang mengarah ke Suriah. Itu Allah uji dengan gempa yang sangat dahsyat, luar biasa menurut para ahli, yang terbesar sejak 100 tahun terakhir. Ya, pertanda apa dan bagaimana mungkin juga ini menjadi bagian dari pembuka kajian yang insya Allah akan sekaligus dimohon Ustadz untuk memberikan ibrohnya buat kita semua. Mudah-mudahan yang terbaik sesuai dengan janji Allah. Siapa yang wafat dalam bencana insya Allah mati dalam keadaan syahid fisabilillah. Salawat serta salam mari juga kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, pembawa risalah yang sempurna yang diajarkan kepada umat di seluruh muka bumi untuk diteladani dan juga diikuti oleh kita semua sebagai umat akhir zaman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Untuk itu langsung saja kepada guru kita Kiai Haji Hafiz Abdul Rahman untuk memulai dan memimpin doa. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika min adilla wa dalla zanna wa zamma aw adrina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti kajian sirah, yaitu kitab Hayatus Sahabah, dan semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keistiqomahan, baik itu lahir maupun batinnya, diberikan keberkahan ilmu yang insya Allah akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Karena itu, sebelum kita mulai, kita bacakan surat Al-Fatihah untuk
mu'alif kitab ini, untuk guru-guru kita, dan juga untuk kita semua, ya, termasuk tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Denny, yaitu untuk saudara-saudara kita yang kemarin diuji oleh Allah dengan gempa yang luar biasa dahsyatnya. 7,8 skala Richter, gempa yang paling besar dalam 100 tahun yang lalu. Ala dinniha wa likul niyatin salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, silakan Pak Denny dilanjut. Alhamdulillah, semoga doa kita Allah ijabah, ya, khususan buat saudara-saudara kita di Turki dan sekitarnya. Untuk pembaca pertama, insya Allah sudah terdata pada Pak D. Enggak dimulai di halaman 243. Fadal Pak D. Luka dalam jihad di jalan Allah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, ia menceritakan bahwa suatu ketika Nabi SAW sedang berjalan, tiba-tiba sebongkah batu jatuh menimpa kaki beliau, sehingga berdarahlah jemarinya. Maka beliau berkata, engkau tiada lain hanya jemari yang berdarah di jalan Allah akibat sesuatu yang menimpamu. Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan, pamanku Anas bin Nadar tidak ikut dalam perang Badar. Ia berkata kepada Rasulullah, Rasulullah, aku tidak ikut dalam perang pertama ketika Anda memerangi kaum musyrikin. Apakah Allah memberiku kesempatan untuk ikut dalam peperangan melawan musyrikin? Allah pasti melihat apa yang akan kulakukan. Ketika perang Uhud meletus dan kubu muslimin mengalami kekalahan, Anas berkata, ya Allah, sungguh aku mohon ampun kepadamu atas apa yang mereka, yaitu sahabatnya, lakukan, dan aku berlepas diri kepadamu dari apa yang mereka kaum musyrikin lakukan. Setelah itu ia menghambur maju ke medan perang, lalu berpapasan dengan Sa'ad bin Mu'adz. Ia berkata, hai Sa'ad bin Mu'adz, demi Tuhan Nador, sungguh kucium bau surga yang tidak tercium oleh siapapun. Sa'ad berkata, aku tidak sanggup, wahai Rasulullah, melakukan apa yang ia lakukan. Kami menemukan pada tubuhnya 80 lebih luka sabetan pedang, tusukan tombak, dan tancapan panah. Kami mendapatinya telah gugur dan tubuhnya dimutilasi orang musyrik sampai tidak bisa dikenali, kecuali oleh saudarinya sendiri dengan melihat jemarinya. Kami menduga bahwa ayat berikut diturunkan sehubungan dengan Anas bin Nador dan orang yang serupa. Di antara orang mukmin itu ada orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai pemimpin pasukan dalam perang Mu'tah. Rasulullah SAW berpesan, apabila Zaid gugur, maka digantikan oleh Ja'far, dan apabila Ja'far gugur, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan, aku bersama mereka dalam peperangan itu. Kami mencari-cari Ja'far bin Abu Thalib dan menemukannya di antara korban gugur. Kami menemukan 90 lebih luka sabetan dan tancapan panah padanya. Dalam riwayat lain ditambahkan, di antara semua luka itu tidak satu pun yang mengenai bagian belakang tubuhnya. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Sa'id bin Ubaid As-Sakhafi radhiyallahu anhu yang menceritakan, aku melihat Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu pada perang Taif. Ia sedang duduk di kebun Abu Ya'la sambil makan. Aku membidiknya dengan panah dan mengenai matanya. Lantas ia datang menemui Nabi SAW dan mengadu, Rasulullah, mataku terkena panah di jalan Allah.
Nabi SAW menjawab, kalau engkau mau, akan kudoakan supaya Allah memulihkan matamu, atau kalau engkau mau, surgalah balasannya. Abu Sufyan menjawab, surga sajalah. Khalifah meriwayatkan dari Anas radhiyallahu bahwa Al-Bara melesatkan tubuhnya ke tengah mereka para penghuni kebun saat memerangi Musailimah. Ia melawan mereka mati-matian sampai berhasil membuka pintu kebun dengan tubuh menanggung 80 luka tancapan panah dan sabetan pedang. Ia dibawa ke markas untuk diobati, di mana Khalid merawatnya hingga sebulan penuh. At-Tabrani meriwayatkan dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Talhah radhiyallahu bahwa ketika Anas dan saudaranya dan saudara lelakinya berada di dekat sebuah benteng musuh di Al-Harith, Irak, musuh melemparkan rantai besi panas yang ujungnya diberi kaitan. Apabila benda itu menyangkut ke tubuh seseorang, mereka akan menariknya ke seberang dinding. Itulah yang terjadi pada Anas. Maka Al-Bara bergegas maju hingga memanjat dinding. Ia memegang rantai panas itu dengan tangan, lalu memotongnya. Manakala melihat tangannya, ternyata tulangnya sampai terlihat karena daging pembungkusnya hancur luluh. Dengan cara itulah Allah menyelamatkan Anas bin Malik. Ya, baik. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kisah-kisah heroik ya para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Makanya kita itu harus paham ya. Jadi surga itu tidak gratis. Ya. Jadi surga itu tidak gratis. Surga itu tidak murah. Seandainya surga itu bisa dibayar dengan harga murah, ya tentu enak sekali ya. Orang bisa melakukan amal sekecil apapun, kemudian dia bisa mendapatkan sana. Karena itu, ini yang harus kita pahami. Jadi para ulama itu mengatakan al-ajru bi qadril masyaqqah. Jadi pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Jadi semakin sulit apa yang seseorang itu lakukan di dalam melakukan ketaatan pada Allah, maka tentu balasannya semakin besar dan semakin berat timbangannya. Nah, kita tahu jihad di jalan Allah itu merupakan ibadah yang sangat berat. Jadi jihad itu adalah ibadah yang sangat. Karena itu jihad ini bukan hanya ibadah fisik. Jihad ini juga termasuk ibadah yang melibatkan waktu, harta, tenaga, kemudian pikiran kita, semuanya itu terlibat di dalam ibadah ini. Orang tidak hanya bisa berjihad dengan katakanlah misalnya hartanya terus dia berharap menang. Atau dia bisa berharap menang dengan hanya memberikan tenaganya, belum tentu. Di sana dibutuhkan strategi, di sana dibutuhkan pikiran-pikiran cemerlang ya, supaya kemudian jihad tadi itu mendapatkan kemenangan. Nah, semuanya itu harus kita berikan. Karena itu pengorbanan untuk jihad ini adalah pengorbanan yang bisa dikatakan sebagai puncak. Jadi karena ibadah-ibadah yang lain itu tidak seperti jihad. Jadi kalau misalnya kita zakat itu kan, ya kita nggak perlu mikir panjang. Yang penting kita hartanya sudah sampai misalnya nisab dan haul, ya kemudian kita keluarkan, udah selesai hartanya kita keluarkan. Sholat juga begitu, ya kan? Kita butuh fokus, ya, tenaganya. Tidak perlu mengeluarkan harta, cukup pikiran dan tenaga. Kemudian sholat kita kerjakan, selesai. Puasa juga begitu, ya kita membutuhkan tenaga. Ya, haji itu membutuhkan harta, membutuhkan tenaga, membutuhkan pikiran.
Karena itu haji ini termasuk ibadah yang levelnya di atas rata-rata dan tentu masih di bawah jihad. Nah, yang paling puncak ini adalah jihad. Karena jihad itu menggabungkan semua. Ya tenaga, ya harta, ya pikiran, ya waktu, bahkan nyawa. Nah, itu jihad. Nah, oleh karena itu, jihad ini disebut sebagai darwah sanam, sebagai ujung tombak Islam. Nah, itu jihad. Ya. Nah, ini yang harus kita paham. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena itu apapun yang didapatkan di dalam ibadah ini, seperti misalnya debunya saja, jangankan luka, tadi kan digambarkan luka ya. Sebelum kita sampai ke luka, debu saja. Jadi misalnya kaki kita itu kena debu ya pada saat berjihad, itu sudah cukup menjadikan Allah menjaga kaki tadi untuk tidak disengat api neraka. Nah, ini kan luar biasa. Ya. Nah, mata yang dipakai untuk berjaga itu pun sama. Tidak akan disengat oleh api neraka. Jadi itu menunjukkan betapa mulianya ibadah ini. Apalagi kalau dia terluka, seperti yang digambarkan dalam riwayat tadi. Ya, bagaimana kisah Anas bin Nadhr, ya kan? Jadi Anas bin Malik ini punya pamannya namanya Anas bin Nadhr. Gitu. Nah, Anas bin Nadhr ini dalam riwayat tadi dikisahkan beliau itu tidak sempat atau tidak punya kesempatan atau tidak mendapatkan anugerah ya, untuk bisa mengikuti perang Badar. Perang Badar Kubra itu adalah perang besar pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin dan dia tidak sempat mendapatkan anugerah. Makanya kemudian beliau datang pada Nabi, ya Rasulullah, apakah masih ada kesempatan bagiku untuk ikut berperang ya melawan orang musyrik sehingga Allah akan melihat apa yang akan kulakukan. Nah, ini Anas bin Nadhr. Maka kemudian keputusan Allah itu datang ketika Rasulullah SAW melakukan perang Uhud, ya, di mana pada saat perang Uhud itu Anas bin Nadhr ini termasuk sahabat yang luar biasa dari sisi pengorbanannya. Karena pada waktu itu, nah ini kisahnya ya, yang tidak ceritakan di dalam kitab ini tadi. Jadi pada waktu itu, ketika Jabal Rumat atau gunung ya, tempat pasukan panah, itu berhasil diambil alih oleh Khalid, praktis kendali peperangan itu di tangan orang musyrik. Nah, posisi kaum muslimin, posisi Rasulullah ketika itu terdesak. Ya, termasuk Rasulullah SAW sendiri mengalami luka. Ya, Rasulullah sendiri mengalami luka. Nah, Hamzah ketika itu terbunuh setelah mendapatkan serangan tepat mengenai jantungnya, ya, yang dilakukan oleh Wahsy. Kemudian setelah itu dimutilasi, dibelah dadanya, dimakan jantungnya oleh hentunya. Sahabat-sahabat pada kata ketika itu posisinya betul-betul kalang kabut. Ya. Sementara Rasulullah SAW nyaris terbunuh pada waktu itu, sehingga ada beberapa sahabat yang mencoba melindungi Rasulullah dan kemudian Rasulullah menarik pasukannya ke belakang. Ada informasi ketika Mus'ab bin Umair, karena Mus'ab bin Umair ini wajahnya ganteng, kulitnya putih, ya, bersih, karena dulunya memang anaknya orang kaya. Kemudian belum meninggalkan semuanya itu untuk mengikuti Rasulullah SAW, sampai akhirnya ya Mus'ab bin Umair ini diusir dari rumah. Nah, ketika Mus'ab bin Umair ini terbunuh, tersebar berita bahwa Nabi Muhammad itu telah gugur sebagai syuhada pada saat perang Uhud.
ketika informasi itu sampai kepada para sahabat, mental mereka runtuh. Maka kemudian para sahabat ini ada yang akhirnya seperti lemes gitu ya, duduk termangu. Nah, dalam situasi seperti itulah seperti yang tadi dikatakan, ya, Anas itu pada saat melihat kaum muslimin mengalami kekalahan, sebenarnya ya kondisinya seperti tadi yang kita ceritakan, terpukul. Kalau kalah itu masih ada perdebatan ya, karena ukuran kalah dan menang kalau dalam perang itu bisa dilihat, satu, apakah ada pasukan yang jadi tawanan, yang kedua, apakah ada ghanimah yang diambil. Nah, dari dua faktor tadi atau dari dua indikasi tadi, perang Uhud itu tidak menemukan itu, ya. Tidak ada riwayat yang menceritakan bahwa kaum muslimin itu mendapatkan ghanimah atau tawanan perang dari pasukan kaum muslimin. Begitu juga sebaliknya. Nah, oleh karena itu sebenarnya dalam kasus ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Rawas Qol'aji ya dalam kitabnya itu, beliau mengatakan sebenarnya perang Uhud ini true posisinya, tidak kalah tidak menang. Ya, nah, jadi tapi faktanya bahwa kaum muslim itu terpukul setelah Jabal Rumat atau pasukan panah yang diminta nunggu gunung tempat para pemanah tadi itu meninggalkan tempatnya, lalu kemudian tempat itu diambil alih oleh Khalid. Nah, itulah yang sebenarnya terjadi. Sehingga dari atas gunung tadi, mereka melepaskan tembakan atau busur-busur ya, anak-anak panah mereka kepada kaum muslimin, sehingga terpukullah kaum muslimin. Dan akhirnya beberapa gugur sebagai syahid, ya, termasuk nanti kita bisa melihat seperti Hamdalah, kemudian Hamzah tadi, ya, Rasulullah sendiri mengalami luka yang cukup serius ketika itu. Nah, jadi ini situasinya. Maka kemudian ketika kaum muslimin mengalami situasi seperti itu, Anas bin Nadhr ini melihat, ya, dan makanya dalam ayat tadi disebutkan, ya Allah, sungguh hamba mohon ampun kepadamu atas apa yang mereka, yaitu para sahabat itu lakukan, dan aku berlepas diri kepadamu dari apa yang mereka kaum musyrikin itu lakukan. Nah, ini yang disampaikan oleh Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ketika itu kemudian akhirnya terjun di medan perang, ya, beliau betul-betul dalam tanda petik itu ngamuk, ya, mengamuk di medan perang tadi, sehingga akhirnya beliau terluka, ya, tubuhnya tadi disebutkan ada banyak luka, ya, termasuk kemudian akhirnya beliau itu gugur dan kemudian dimutilasi sehingga nggak tersisa, ya, tubuhnya itu kecuali, dan nggak ada yang mengenali, ya, kecuali saudara perempuannya, ya, yang kemudian melihat tanda di jari jemarinya. Nah, itu yang terjadi pada kisah Anas bin Nadhr. Nah, karena itulah kemudian para ulama itu menyebutkan, ya, surat Al-Ahzab ayat 23 itu, ya, itu turun terkait dengan konteks Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr itu dengan kisah heroiknya tadi kemudian diabadikan dalam Al-Quran, minal mu'minina rijalun shadaku ma'ahadullah alaih. Nah, jadi di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang sudah membuktikan apa yang menjadi komitmen mereka kepada Allah, ma'adullah. Faminhum man qada nahbahu, di antara mereka ada yang sudah menunaikan komitmennya, janjinya. Wa minhum may yantadir, dan di antara mereka ada yang masih menunggu giliran. Jadi Anas bin Nadhr ini sudah memenuhi komitmennya. Kenapa? Karena sebelumnya beliau sudah mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada kesempatan bagiku untuk ikut peperangan sehingga aku akan melakukan sesuatu yang nanti Allah akan lihat, gitu. Nah, dan ini dibuktikan oleh Anas bin Nadhr pada saat peristiwa perang Uhud. Nah, yang menarik di dalam ayat tadi disebutkan bahwa badalu tabdila, dan mereka tidak pernah mengubah janjinya, mereka tidak pernah mengubah komitmennya. Jadi orang itu kan kadang-kadang enak saja ngomong ketika belum terjadi, gitu ya. Tapi begitu terjadi beneran, ya ada juga yang benar akhirnya cari-cari alasan, ya, cari-cari alasan.
seperti yang kemarin kita sudah sampaikan pada saat ada sahabat yang kemudian cari-cari alasan untuk pulang, ya kan, dengan macam-macam itu, ya. Nah, jadi ini kisah tentang Anas bin Nadhr. Jadi bagaimana beliau itu mengalami luka yang begitu parah, ya, sampai kemudian akhirnya beliau nggak dikenali tubuhnya karena seluruh tubuhnya itu penuh dengan luka, kemudian dimutilasi, ya, sehingga beliau itu baru dikenali, dan yang mengenali itu adalah saudara perempuannya yang tahu persis tanda kelahiran yang ada pada dirinya. Nah, ini kisah tentang Anas bin Nadhr. Nah, kisah berikutnya itu adalah kisah yang terkait dengan Zaid bin Harisah, ya. Zaid bin Harisah, kemudian Ja'far dan Abdullah bin Rawaha. Ini dalam peristiwa perang Mu'tah, ya. Jadi Mu'tah ini posisinya sekarang ada di Yordan, ya, posisinya ada di Yordan, Mu'tah itu. Nah, makamnya Sayyidina Ja'far, kemudian Abdullah bin Rawaha, dan jadi makamnya Sayyidina Ja'far dan Zaid bin Harisah itu satu komplek di masjid. Nah, jadi makamnya Abdullah bin Rawaha itu yang di luar, jadi di luar komplek. Jadi karena agak terpisah tempat dari komplek masjid, ya, yang ada di Yordan. Itu posisinya agak di dalam, ya, kalau kita di Yordan. Nah, dalam kisah ini kalau kita lihat, ya, bagaimana Abdullah bin Umar itu menceritakan, jadi beliau itu mencari Ja'far bin Abu Thalib, padahal perang, kalau kita lihat, ya, Ja'far bin Abu Thalib itu baru pulang dari Habasyah, ya kan, baru pulang dari Habasyah itu kira-kira pada saat setelah Sulh Hudaybiyah atau pada saat perang Khaybar. Perang Khaybar itu yang terjadi setelah Hudaybiyah. Kemudian perang Khaybar itu kira-kira tahun ke-7 lah, ya, tahun ke-7 Hijriah. Setelah peristiwa Hudaybiyah. Itu baru pulang, baru datang gitu. Kemudian setelah itu beliau berangkat, ya, untuk perang, ya, dalam perang yang tadi sudah disebutkan melawan Romawi, ya, perang Mu'tah ini dengan 3 jenderal, ya, dan yang menarik nanti bagaimana 3 jenderal ini sama-sama mendapatkan surga, tapi surganya beda, ya, surganya itu beda. Nah, ini gambaran, ya, surga itu mahal, kemudian ternyata perbedaan yang ada pada mereka itu, jadi misalnya dalam riwayat itu disebutkan Ja'far ini yang paling luar biasa karena 3 orang ini, Ja'far, kemudian Zaid bin Harisah, ya, itu mendapatkan singgasana dari emas. Kemudian Ja'far itu tidak hanya singgasana dari emas, tapi beliau itu sendiri mendapatkan nikmat tambahan dari Allah, apa, berupa sayap, ya, sehingga beliau disebut At-Tayyar, kejulukan Ja'far. At-Tayyar itu adalah orang yang bisa terbang karena sayapnya diganti oleh Allah. Tangannya itu patah 2 karena pada saat perang Mu'tah itu tangan kanannya dipakai memegang bendera, lalu kemudian setelah itu dipotong, diambil tangan kirinya memegang bendera, kemudian nanti dipotong, kemudian sisa lengan yang dipakai tadi dipakai untuk memegang bendera, dan dari situ kemudian tubuhnya dibelah, ya, tubuhnya kemudian dilumpuhkan juga sampai akhirnya beliau sudah tidak bisa lagi memegang bendera tadi, yaitu royah, itu bendera hitam bertuliskan la ilaha illallah itu yang dibawa. Nah, dari situlah maka kemudian kita lihat apa yang terjadi, ya, maka Allah kemudian mengganti kedua tangan beliau itu dengan sayap, sehingga di dalam hadis Rasulullah itu disebutkan Ja'far itu bukan hanya dapat istana dari Allah, tapi bisa terbang di surga, di mana tangan yang hilang tadi diganti oleh Allah menjadi sayap, maka disebut Ja'far At-Tayyar. Nah, yang menarik itu adalah yang ketiga, yaitu Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha itu masuk surga, tapi surganya itu singgasananya miring, singgasananya terbuat dari emas, tapi miring gitu. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa singgasana Abdullah bin Rawaha miring gitu? Karena kata Rasulullah, ketika dia mau terjun di dalam perang, dia sempat ragu, nervous, ya, melihat bagaimana korban, melihat bagaimana 2 panglima sebelumnya itu gugur sebagai syuhada, itu nervous dia.
Sampai kemudian akhirnya betul-betul dia terjun memimpin perang dan mati sebagai syahid. Tapi kan sudah nervous duluan ya kan. Nah itu kalau kita baca syairnya di kitab Sirah Ibnu Hisham itu menarik gitu ya. Jadi bagaimana Abdullah bin Rawaha itu menenangkan dirinya sendiri. Ya. Di antara kalimatnya itu dia katakan, wahai nafsu, wahai jiwa katanya. Kamu dulu ini bukan siapa-siapa, kamu hanya setetes semani yang hina. Itu caranya dia untuk menenangkan dirinya. Ya, supaya dia merasa bahwa kita ini, saya ini atau kamu ini bukan siapa-siapa. Ya. Kemudian setelah itu beliau gambarkan bahwa surga itu sudah di depan matanya. Ya. Nah, jadi ini cara bagaimana Abdullah bin Rawaha memompa semangatnya sampai kemudian akhirnya yang dari nervous, dari ada kekhawatiran tadi itu kemudian bangkit dan akhirnya beliau gugur sebagai syuhada. Nah ini Abdullah bin Rawaha. Makanya surganya miring. Coba bayangkan. Hanya gara-gara maju mundur, ya kan? Atau sedikit nervous tadi aja surganya udah beda coba. Ya. Apalagi kalau disuruh jihad nggak mau, ya kan? Atau misalnya disuruh jangankan jihad misalnya dakwah atau apa gitu ya. Nah, ini menjadi pelajaran. Jadi ternyata Allah itu, karena Allah itu Maha Tahu termasuk isi hati kita. Hal-hal yang kecil begitu dihitung semua sama Allah. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi jangan dikira kalau kita melakukan sebutir dzarrah dari kebaikan itu nggak akan ada balasannya. Begitu juga sebutir keburukan, ya, yang sebiji zarah pun itu ada balasannya. Makanya kita harus bisa mengendalikan, menjaga, berhati-hati gitu. Ya, nah ini kisah terkait dengan bagaimana 3 orang dalam kisah perang Mu'tah tadi itu. Nah, lalu yang menarik adalah pada saat peristiwa perang Taif. Jadi pada saat peristiwa perang Taif, peristiwa perang Taif itu terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Peristiwa perang Taif itu terjadi pada saat setelah penaklukan kota Mekah, persisnya pada saat setelah peristiwa perang Hunain, ya kan? Jadi Rasulullah SAW perang Khaybar itu jadi urutannya begini ya, urutannya itu tahun ke-6 Rasulullah itu melakukan Sulh Hudaybiyah. Awalnya umrah dulu, tapi dihalangi, lalu kemudian Rasulullah melaksanakan sulh. Setelah melaksanakan Sulh Hudaybiyah, Rasul pulang, ya. Nah, Sulh Hudaybiyah ini membuka jalan bagi Nabi gitu untuk melumpuhkan orang Yahudi Khaybar. Nah, orang Yahudi Khaybar ini karena sebelumnya sudah membuat perjanjian dengan orang Quraisy gitu. Nah, sebelum perjanjian ini matang dihancurkan oleh Rasul. Nah, makanya di dalam perjanjian itu di antara isinya itu adalah ketika nanti Rasulullah dengan orang Quraisy itu melakukan perjanjian, maka tidak boleh membantu musuh yang dimusuhi oleh kaum muslimin. Nah, Khaybar itu ketika itu dimusuhi oleh kaum muslimin. Sementara di sisi lain antara Mekah dengan Khaybar tadi bersekutu gitu. Nah, ini sebelum itu terjadi dihancurkan dulu oleh Rasulullah. Makanya setelah Sulh Hudaybiyah, kemudian Rasulullah balik turun surat Al-Fatah, lalu kemudian terjadilah perang Khaybar. Nah, setelah peristiwa perang Khaybar, tahun ke-8 terjadi penaklukan kota Mekah. Kemudian setelah penaklukan kota Mekah, terjadi perang Hunain. Perang Hunain itu, kalau penaklukan kota Mekah itu bulan Ramadan, maka perang Hunain itu bulan Syawal. Ya. Nah, perang Taif, di mana perang Taif tadi itu melibatkan orang-orang Quraisy yang baru saja masuk Islam. Nah, termasuk di situ ada Abu Sufyan. Abu Sufyan ini baru masuk Islam. Setelah perang Hunain, kemudian ikut dalam perang Taif. Dalam perang Taif inilah kemudian Abu Sufyan ini terluka. Nah, ini hebatnya ya. Coba kita lihat bagaimana Abu Sufyan yang baru masuk Islam, kan masuk Islamnya itu menjelang Fatu Mekah sebenarnya Abu Sufyan itu. Artinya ketika Fatu Mekah, kemudian perang Hunain itu kan baru hitungannya hari lah gitu. Ya, nggak sampai bulan, hitungannya hari gitu. Karena Fatu Mekah itu tanggal 10 terakhir Ramadan, ya tanggal 20-an lah ya. Tanggal 20-an Ramadan. Kemudian 100 Syawal
Rasulullah SAW setelah Syawal itu melanjutkan perang Hunain, ya, dan dalam perang Hunain itu ikut mereka, Abu Sufyan ikut, termasuk perang Taif tadi, perang Taif setelah perang Hunain. Nah, bayangkan itu kan berhitungan hari sebenarnya, berhitungan hari. Nah, ketika Abu Sufyan itu terluka parah tadi itu, termasuk kedua matanya itu kan terluka gitu dalam peperangan tadi itu. Ketika ditawarin Nabi, kamu mau aku doakan sehingga sembuh, lu kamu pulih seperti sedia kala, atau pilihan yang kedua, kamu ya sudah ridho dengan keadaan itu dan Allah akan ganti dengan surga. Apa dia pilihannya? Surga coba. Itu padahal baru berapa hari itu masuk Islam. Masya Allah. Itu kan menunjukkan imannya itu luar biasa. Gitu loh. Imannya Abu Sufyan ini kan luar biasa. Gitu. Jadi nggak main-main gitu, meskipun jadi nggak kayak mu'alaf sekarang lah gitu ya kira-kira ya. Ini kan hitungannya kan mu'alaf ini baru masuk Islam coba, baru masuk Islam tapi luar biasa Islam, Masya Allah. Gitu. Ya kan? Nah jadi Islamnya Abu Sufyan ini nggak main-main. Gitu. Ya. Nah ini menjadi pelajaran berharga sebenarnya bagi kita ya dalam kasus tadi itu. Nah akhirnya Abu Sufyan itu milih untuk tetap kondisinya begitu, lebih baik seperti itu, coba bayangkan. Dan kemudian belum mendapatkan jaminan surga. Daripada lukanya sembuh, tapi belum tentu dapat surga, Masya Allah. Ya, luar biasa. Nah, jadi ini pelajaran penting bagi kita. Jadi makanya kalau antum hijrah itu ya jangan tanggung-tanggung gitu. Ya kan, jangan tanggung-tanggung, sudah meninggalkan, sudah tahu, sudah sadar dan meninggalkan ya, masa mau balik lagi. Jadi cerita atau kisah Abu Sufyan tadi itu menarik ya untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi, bahkan bukan hanya beliau ya, bukan hanya kehilangan katakanlah posisi ya, beliau itu sudah kehilangan tadi itu banyak anggota tubuhnya yang terkena ya, matanya macam-macam tadi itu, akhirnya kemudian ada masalah kan setelah perang Taif tadi. Tapi yang diminta itu justru mendapatkan jannah. Nah, itu pilihan orang yang cerdas ya, pilihan orang yang cerdas. Nah, kemudian kisah berikutnya itu adalah kisah tentang Al-Barra di sini. Nah, ini katanya dengan perang melawan Musailamah, sebenarnya bukan Musailimah, itu nanti bisa dikoreksi ya. Musailamah Al-Kadzab itu. Yaitu perang melawan orang-orang murtad. Ya, perang orang-orang murtad. Memang waktu itu yang memimpin pasukan adalah Khalid bin Walid. Nah, itu nanti bisa dibaca di dalam kisah yang Al-Fakir tulis di MU ya, di tablet MU itu ada beberapa seri itu tentang salah satunya ini kisah terkait dengan peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab. Nah, dalam konteks ini ya, itu bagaimana luka yang dialami ya oleh tadi itu ya Al-Barra ya, termasuk kawan-kawan ya dalam peperangan tadi ya. Karena memang perang pada masa itu kan ya panah, kemudian tombak, pedang gitu ya, nggak kayak perang kayak sekarang gitu ya kan, nggak kayak perang sekarang. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kisah yang terkait dengan Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang pernah diwakafkan orang tuanya, ibunya ya, kepada Rasulullah ketika umurnya masih 8 tahun. Pokoknya diserahkan untuk khidmat pada Nabi. Nah, ini juga nanti menjadi pelajaran ya bagi kita, Masya Allah ya. Kisah bagaimana ibunya Anas gitu ya. Lalu kemudian dari ya Anas bin Malik ini ya intinya gini lah. Jadi orang-orang hebat dulu itu tidak bisa dilepaskan dari kehebatan perempuan ya, kehebatan ibu-ibu. Jadi makanya penting itu para suami itu ya mencari ya, kalau misalnya kita sebelum menikah itu ya carilah istri itu yang hebat gitu. Ya, yang diharapkan bisa melahirkan generasi-generasi hebat ya, seperti ibunya para ulama-ulama di masa lalu ya. Nah, jadi Anas bin Malik ini
yang luar biasa ya, beliau itu pada saat ini kan kisah yang terkait dengan Khaybar nanti, peristiwa perang yang di Irak ya, bukan Khaybar. Nah, jadi di situ beliau menggunakan senjata yang senjatanya itu ada pelontar ya, rantai besi panas yang ujungnya itu diberi kaitan. Nah, di situ ada tir ya, tir itu kan apa namanya yang nggak dipakai ini aspal itu ya. Nah, itu bayangkan kalau itu kena tubuh ya, apa namanya langsung hangus tubuhnya, itu dagingnya kelihatan tadi itu, sehingga kelihatan pembungkusnya hancur ya, daging pembungkusnya itu hancur luluh, tinggal kelihatan tulangnya coba. Tapi dengan cara itu Allah selamatkan Anas ya, dan Anas ini masya Allah diberikan panjang umur oleh Allah sampai 100 tahun lebih umurnya, anaknya paling banyak ya, hartanya juga begitu, itu juga berkah doa Rasulullah SAW. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana luka-luka yang didapatkan di medan perang, dan luka-luka itu menjadi saksi dari Allah SWT. Nah, satu hal yang menarik dalam hadis tentang kenapa orang mati syahid itu tidak boleh dimandikan. Orang mati syahid itu apa namanya tidak boleh dikafani dengan kain kafan apa namanya, dengan kafan biasa ya, dan bagaimana pakaiannya dia itu dipakai untuk membungkus ya tubuhnya masih dengan berlumuran darah dan sebagainya tadi. Kata Rasulullah SAW, karena nanti darah-darah itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dan darah-darah para syuhada itu nanti akan memancarkan aroma misik, gitu, minyak misik. Nah, karena itu menjadi saksi ya. Nah, jadi bayangkan kenapa dulu mereka itu begitu lupa, sehingga kemudian mereka itu Masya Allah ya, kerinduan mereka, bahkan kata Nabi itu kalau orang itu tidak dikatakan beriman kalau dia tidak apa namanya berkeinginan untuk mati syahid. Nah, jadi ini juga menjadi pemicu ya, menjadi pemacu, menjadi motivasi bagi para sahabat ya Rasulullah SAW. Makanya Masya Allah ya, kalau kita lihat itu sahabat-sahabat di masa lalu luar biasa. Nah, jadi ini pelajaran yang berharga bagi kita semua. Baik gitu ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Masya Allah, luar biasa sekali ya, keinginan para sahabat untuk betul-betul berada di jalan Allah dengan apapun resikonya ya, termasuk tadi luka-luka yang ada di tubuhnya dengan jumlah yang sangat banyak, dan ikhlas apa yang Allah takdirkan kepadanya. Kami persilahkan buat para sahabat pecinta Sirah Nabawi untuk ada kesempatan bertanya atau menambahkan wawasan pada kita. Untuk yang Rijal dipersilakan langsung raise hand, dan untuk yang Nisa boleh menuliskan di kolom chat. Ya, belum ada pertanyaan. Insyaallah jelas ya apa yang sudah diuraikan. Kita lanjutkan. Oh, mangga Pak Dokter Ustadz Andrianto. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ya, terkait dengan jihad Ustadz, saya ingin bertanya di buku Ustadz yang mengenai Sarah Mafahim itu di situ terkait dengan di bab fikroh ya, fikroh juga meliputi hukum syarak yang berkaitan dengan ibadah kecuali jihad. Nah, di sini maksud kenapa kok jihad itu dikeluarkan dari ibadah di fikroh ini, itu yang pertama Ustadz. Kemudian yang kedua, kan kalau umpama kita mencari nafkah atau menuntut ilmu itu pahalanya sama dengan jihad. Nah, apakah itu juga bisa termasuk jihad ataukah hanya pahalanya saja? Karena mungkin
koreksi kalau saya salah, karena kalau yang jihad perjuangan itu harus berdasarkan atau ada daulahnya atau ada negara yang mengampunya, seperti itu, Ustaz. Syukron, Ustaz. Ya, baik ya. Yang pertama soal jihad tadi dikeluarkan dari fikrah tadi ya. Jadi begini, itu adalah pembahasan yang konstruksinya harus dipahami. Jadi konstruksi pembahasan itu terkait dengan pembahasan ideologi, pembahasan tentang Islam sebagai sebuah ideologi. Jadi Islam ini kan sebagai sebuah ideologi, sebagai sebuah sistem, itu kan macam-macam tuh isinya ya kan. Nah mulai dari, kalau dibagi secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu apa yang disebut dengan fikrah. Yang kedua thariqah. Fikrah itu apa? Fikrah itu ide, fikrah itu gagasan. Nah, Islam tidak mungkin hanya berupa ide, Islam tidak mungkin hanya berupa gagasan. Kalau Islam itu hanya berupa ide atau gagasan, Islam nggak akan bisa menjadi peradaban. Karena peradaban itu bukan hanya gagasan yang indah, itu nanti jadi kayak filsafat. Ya, nah oleh karena itulah maka Islam kemudian mensyaratkan metode juga. Nah metode inilah yang kemudian digunakan nanti untuk menerapkan gagasan atau ide itu, sehingga akhirnya menjadi landing di muka bumi. Jadi apa namanya real gitu. Nah, apa yang masuk dalam kategori fikrah tadi itu? Yang pertama yang masuk dalam kategori fikrah itu adalah akidah. Akidah Islam itu masuk dalam kategori fikrah. Nah, akidah Islam ini selain menjadi fikrah dalam konteks tadi, itu juga menjadi pondasi, menjadi asas, ya. Yang dari sana nanti pemikiran-pemikiran yang lain itu terbangun, termasuk fikrah berikutnya. Apa fikrah berikutnya itu? Fikrah berikutnya itu ya seperti mu'alajah masyakil insan, jadi hukum-hukum untuk menyelesaikan masalah kehidupan manusia. Contoh seperti misalnya masalah manusia dengan Allah itu kan diatur kemudian atau diselesaikan kemudian di dalam hukum ibadah. Itu bagian dari hukum syara, tapi hukum syara terkait dengan ibadah ini kan lahir dari atau dibangun dari akidah tadi. Oleh karena itu hukum-hukum ibadah juga harus sesuai dengan akidahnya. Jadi nggak mungkin dong hukum ibadah tadi itu melenceng dari akidah. Nah yang kedua, selain hubungan manusia dengan Allah, itu juga ada hubungan manusia dengan sesama manusia. Nah di situ kemudian ada mu'alajah ya, solusi dari problem manusia yang harus dipecahkan dalam kaitannya dengan manusia berhubungan dengan sama manusia. Contohnya seperti masalah politik, pemerintahan ya, ekonomi, sosial, pendidikan ya, termasuk politik dalam negeri ya, dan juga luar negeri itu nanti masuk semua di sebenarnya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah masalah yang muncul antara manusia dengan dirinya, ya seperti misalnya terkait dengan soal pakaian, itu kan problem manusia dengan dirinya. Soal makanan, itu problem manusia dengan dirinya. Akhlak, ya, karena akhlak itu kan bagian dari inner beauty, ya, kecantikan yang muncul dari dalam. Nah, maka itu problem manusia dengan dirinya. Itu nanti semua pakaian, makanan, kemudian akhlak, adab, itu ada solusinya juga yang berupa hukum syariat, ya, dan hukum syariat ini mengatur hubungan manusia dengan dirinya. Nah, tiga tadi, ya, yaitu hukum yang terkait dengan ibadah, kemudian muamalah dengan berbagai aspeknya tadi, dan yang terakhir tadi makanan, pakaian, dan akhlak, itu semuanya adalah bagian dari mu'alajah masyakil insan, hukum syara yang mengatur atau memecahkan problem manusia dengan tiga aspek tadi, vertikal, horizontal, dan diagonal di bawah. Nah, dalam konteks ini ibadah itu secara
umum memang ada 5. Jadi ada sholat, ya, kemudian puasa, zakat, haji, dan jihad. Ya, itu yang masuk dalam kategori ibadah. Tapi ibadah, ya, ibadah sebagai artinya ibadah dalam konteks jihad ini itu dikeluarkan dalam konteks fiqh tadi. Dia bukan hanya sekedar ada aspek kerohanian. Jadi kalau kita bicara dalam konteks jihad, memang jihad itu bagian dari ibadah, betul. Loh, kenapa kok tidak dimasukkan di dalam fikr? Ya sebenarnya dia bagian dari ibadah tadi, tapi jihad itu sebagai sebuah hukum, maka dia harus dikeluarkan dari konteks ini karena dia terkait dengan yang kedua nanti. Apa itu? Yaitu thariqah, ya, atau metode untuk menerapkan, mempertahankan, dan menyegarkan. Itu thariqah. Ya. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi hukum-hukum syariat? Kan ini sama-sama hukum syara. Apa bedanya hukum syara yang masuk dalam kategori fiqh tadi dengan hukum syara yang masuk dalam kategori thariqah tadi? Ada perbedaan. Hukum-hukum syara yang masuk dalam kategori thariqah itu tidak semua hukum syara. Tapi hukum syara tertentu, yang satu sifatnya dia wajib. Jadi dia hukum thariqah ini wajib. Yang kedua berupa fisik. Yang ketiga dia bisa menghasilkan hasil yang sifatnya fisik juga. Ya, dan yang keempat tentu saja karena dia wajib dan sebagainya tadi sifatnya tetap dia nggak berubah-ubah. Itu ada 4 ciri itu. Ya, jadi wajib hukumnya, kemudian dia bersifat fisik, ya. Lalu kemudian menghasilkan hasil yang bersifat fisik, dan yang keempat itu dia nggak berubah. Nah, itu hukum thariqah. Nah, jihad itu memenuhi semua itu. Salat itu tidak bisa kita jadikan sebagai hukum thariqah. Ya, salat itu tidak bisa kita jadikan sebagai hukum thariqah. Kenapa? Salat itu betul wajib. Betul salat itu bersifat fisik. Gitu. Tapi pertanyaannya, apakah salat itu menghasilkan hasil yang bersifat fisik? Jawabannya kan tidak. Ya kan? Orang salat itu apa hasilnya? Hasilnya itu ya tenang, gitu kan? Ketenangan, gitu. Jiwanya, hatinya, gitu. Itu hasilnya salat. Ya. Nah, beda dengan jihad. Jihad itu wajib, ibadah fisik, ya. Tapi hasil dari jihad apa? Benteng bisa ditaklukkan, dapat ghanimah, rampasan perang, ada tawanan, itu kan fisik semua. Ya kan? Kalau ibadah yang lain nggak ada yang seperti itu. Ya, ibadah yang lain tidak ada seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka kalau tadi di dalam kitab Mafahim, syarahnya Mafahim itu disebutkan bahwa jihad itu dikeluarkan dari konteks hukum fikroh tadi, itu maksudnya artinya dia dari segi solusi ya dia bagian dari mu'alajah masyakil insan, tapi dia adalah hukum thariqah. Thariqah untuk apa? Metode untuk apa? Satu, jihad itu adalah bisa dia menjadi metode untuk mempertahankan. Misalnya contoh ya, karena jihad itu kan tidak semua perang. Ya, tidak semua perang disebut jihad. Gitu. Jihad itu memang maknanya perang, tapi tidak semua perang disebut jihad. Nah, kapan perang itu disebut jihad? Ketika yang diperangi itu adalah orang kafir. Gitu. Makanya ketika ada orang Islam ya yang disebut bughat diperangi oleh negara, itu tidak disebut jihad. Perang melawan bughat itu bukan jihad. Gitu. Meskipun itu hukumnya wajib, tapi itu tidak termasuk jihad. Nah, kapan perang melawan bughat itu masuk dalam kategori jihad? Ketika bughat ini bekerja sama, berkolaborasi, misalnya contoh sekarang ya, katakanlah misalnya ada KKB itu di Irian itu, di Papua itu kan orang kafir, ya, non Muslim. Lalu kemudian ada, ya, katakanlah misalnya mereka ini kan dari sisi hukum menjadi bagian dari warga negara Indonesia.
ketika mereka melakukan tindakan separatisme, ya, pembangkangan, itu masuk dalam kategori bughat sebenarnya. Ya, apalagi kalau di situ ada orang Islam yang ikut terlibat bughat di situ. Tetapi karena mereka ini non Muslim, ya, maka perang melawan mereka itu juga bisa menjadi bagian dari jihad. Gitu. Karena jihad itu adalah perang melawan orang non Muslim dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Nah, gitu. Jadi dalam konteks ini berarti jihad tadi itu berfungsi apa? Untuk mempertahankan wilayah, mempertahankan penerapan Islam, mempertahankan wibawa negara dalam konteks tadi. Gitu. Nah, tapi dalam konteks luar, jihad itu adalah digunakan atau dimanfaatkan untuk menyebarkan Islam keluar. Nah, makanya kan di dalam hadis Muslim yang sudah pernah kita sampaikan dari Sulaiman bin Buraidah, itu kan ada 3 opsi. Opsi pertama itu dakwah, ya. Kalau dakwah tidak bisa, maka opsi yang kedua, mereka diajak tunduk pada pemerintahan Islam. Kalau opsi yang kedua juga mereka tidak mau tunduk dan membayar jizyah, tidak mau, maka opsi yang ketiga, apa itu jihad. Nah, jihad dalam hal ini menjadi metode, ya kan? Jadi kenapa kok misalnya tidak menggunakan doa atau yang lain gitu sebagai metode, ya? Karena doa itu tindakan fisik tapi hasilnya tidak bisa bersifat fisik, gitu. Beda dengan jihad. Karena itu ini perlu dipahami. Nah, pembahasan seperti ini itu penting, ya, supaya orang Islam itu tahu kalau dia ingin melakukan perubahan itu, dia harus melakukan cara yang dalam tanda petik tadi itu fisik, yang menghasilkan sesuatu yang sifatnya fisik. Selain tentu kekuatan doa, ya kan, kekuatan doa. Ya. Nah, terus tadi yang terkait dengan masalah apa yang kedua tadi, rizki, ya. Jihad kan mencari rizki, kemudian juga menuntut ilmu itu pahalanya termasuk juga jihad. Apakah itu hanya pahalanya aja ataupun pada saat kita kan banyak yang cerita kalau kecelakaan atau apa, nah seperti itu Ustaz, karena mencari rizki seperti itu Ustaz. Ya, itu dari sisi pahalanya saja. Ya. Yang sama, itu sama seperti misalnya jihadul jihadul kabiri waddaifi wal mar'ati al hajj wal umrah. Jadi jihadnya orang yang sudah tua, jihadnya orang yang lemah, jihadnya para wanita itu adalah haji dan umrah. Itu dari sisi pahalanya. Gitu. Ya. Tapi dari sisi statusnya, apakah itu sama seperti jihad dalam konteks metode tadi? Ya tidak. Gitu. Ya, tidak, karena jihad sebagai metode itu istilahnya ya dia spesifik, nggak tergantikan. Jadi misalnya kan ada hadis begitu, maka jihad tadi bisa digantikan dengan haji dan umrah, yang nggak bisa, karena beda itu. Tapi konteks jihad tadi atau haji dan umrah disamakan dengan jihad tadi, itu konteksnya dengan pahalanya. Ya. Ya, baik. Syukron Ustaz. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz uraian jawabannya. Ini kita coba lihat di kolom chat. Sudah ada yang masuk. Ya, diantaranya satu dari Ibu Hafsah. Yang isinya adalah, Assalamualaikum Ustaz. Kami sebagai perempuan yang baru tahu ilmu pengetahuan agama, lebihkan baru sekarang, apakah berdosa? Dulu kami memilih suami dengan standar mapan, bertanggung jawab maksudnya mungkin ya, dan hanya sekedar Islam. Dan apakah ketika itu kita tidak ikut mengambil peran untuk tegaknya aturan Allah di dalam kehidupan yang sekarang juga berdosa? Apa ada metode dakwah untuk perempuan untuk mencerdaskan seorang muslim di zaman sekarang?
Jadi ini ada dua dalam kaitan dengan pertanyaan dari Bu Hafsah. Silakan Ustaz, langsung dijawab. Ya, pertama, kalau bicara dalam konteks istilahnya sudah kelewat atau sudah terlanjur atau sudah, ya ibaratnya kan nggak mungkin kita menarik balik lah ya. Nah, karena ini kan bicara soal apa yang telah. Ya, kebetulan memang Allah baru berikan kita pemahaman, Allah baru berikan kita petunjuk ya. Kita mungkin di usia sekarang. Nah, itu soal yang apa namanya memang ya akhirnya kembali ya, sebelumnya itu kan kepada kita ya. Nah, tapi paling tidak begini ya, meskipun terlambat tapi itu tetap harus disyukuri karena kan hidayah atau petunjuk itu sekalipun dia terlambat itu kan lebih baik daripada enggak sama sekali. Yang kedua, itu juga menunjukkan bahwa Allah itu cinta, Allah itu sayang dengan kita. Itu yang harus dipahami gitu. Dalam situasi sekarang, ternyata tidak semua orang ya itu mendapatkan kasih sayang dari Allah. Belum tentu orang yang diberi kemapanan, diberi rezeki yang berlimpah itu disayang Allah, belum tentu. Ya, boleh jadi justru itu istidraj. Caranya Allah untuk apa namanya ngulur-ngulur adabnya seperti diceritakan dalam Al-Quran kan, falam mana sumadzukuru bihi fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin ya falam mana sumadzukuru bihi fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard hatta idza fariqu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza mublisun, kata Allah. Jadi kalau ketika mereka itu sudah lupa dengan Islam, lupa dengan Al-Quran, lupa dengan sunnah, lupa dengan ajaran Islam, tapi ternyata Allah tetap buka gitu, untuk mereka. Ya, Allah buka berbagai macam pintu kenikmatan sehingga mereka semakin lupa. Nah, ketika mereka semakin lupa, mereka semakin jauh itu. Hatta idza farihu bima utu, mereka bangga dengan apa yang diberikan pada mereka seolah-olah itu keberhasilan mereka, padahal itu caranya Allah untuk mengistidraj ya kan, istidraj mereka, tapi mereka tidak sadar. Dalam situasi seperti itu kata Allah ya, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan, kami adab mereka seketika, fa idahum mublisun. Nah, pada saat itulah maka mereka kemudian mengalami apa? Mengalami kelabakan, mereka betul-betul ya kelimpungan gitu ya, nah, karena dihancurkan, diadab oleh Allah tiba-tiba. Dia tidak mengira nikmat yang diberikan tadi itu ternyata itu adalah bagian dari adabnya Allah. Nah, ini naudzubillah ya, naudzubillah. Nah, oleh karena itu dalam situasi seperti ini kita itu bersyukur. Karena ketika kita meskipun terlambat diberikan hidayah, meskipun terlambat diberikan petunjuk gitu ya. Ini sekedar cerita saja ya. Al-Fakir itu juga ngisi khutbah di kantor-kantor besar gitu. Nah, yang sedih itu ya ada satu perkantoran itu yang itu ownernya ya ini pengusaha top lah di Indonesia ya. Pernah juga jadi menteri. Di situ sholat Jumat di situ. Di depan khotib gitu. Tapi ada orang sholat Jumat, ada khotib khutbah itu ngobrol sama anaknya. Ya kan? Nah, coba itu usianya setua itu. Dan hidupnya sampai sekarang masih bergelimang di dalam kemaksiatan. Ya, coba bayangkan. Apakah seperti ini? Dia muslim. Ya kan? Apakah seperti ini termasuk yang mendapatkan kasih yang Allah? Tidak. Makanya para ulama mengatakan illa man rahima rabbuh. Dalam situasi seperti ini hanya orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah yang diselamatkan. Nah, jadi kita ini harus husnudzonnya begitu. Ya, husnudzonnya itu ya untung Allah itu masih sayang sama kita. Meskipun kita agak terlambat diselamatkan, tapi paling tidak kita masih selamat gitu loh. Bisa hijrah, bisa sadar, kemudian meninggalkan masa lalu yang tidak benar itu kita harus sadari.
harus syukuri gitu, bahwa itu adalah bagian dari kasih sayang Allah. Coba kalau Allah nggak sayang, dibiarin kita, ya kan, terjerumus seperti orang tadi itu yang kita ceritakan itu. Dikasih nikmat terus itu, kasih nikmat terus itu, dan nggak sadar. Akhirnya ya kena narkoba lah, kena ini, kena itu, macam-macam. Nah, ini satu poin ya yang ingin Al-Fakir tekankan dulu. Jadi nggak usah menyesali apa yang sudah terjadi, tapi kita husnudzan bahwa ya Allah itu punya skenario, ya, termasuk diantaranya ketika memberikan kasih sayangnya kepada kita, meskipun mungkin bagi kita itu agak terlambat gitu ya, tapi nggak apa-apa daripada tidak sama sekali. Nah, ini poin yang pertama. Nah, kemudian setelah kita sudah terlanjur ya menikah, sudah terlanjur berkeluarga, punya anak, terus baru hijrah tadi itu, ya ini kenyataan berikutnya yang harus kita hadapi gitu. Jangan balik lagi tadi, seperti yang kita sudah jelaskan di depan. Nah, caranya bagaimana? Caranya harus ada kesadaran untuk terus belajar, meningkatkan keilmuan kita, keislaman kita dengan benar. Dengan cara seperti itulah nanti hidayah yang Allah sudah berikan tadi itu akan bertahan. Dengan cara seperti itulah hidayah yang diberikan Allah nanti itu akan semakin terbuka gitu. Jadi kita itu akan semakin terbuka, akan dibukakan jalan berikutnya nanti. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Kalau memang kita itu serius gitu ya, mau mencari petunjuk, ya, mau menemukan jalannya Allah, nanti Allah akan bukakan jalannya, lanahdiyannahum subulan. Nah, gitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya tadi, kalau kita sudah terlanjur seperti itu, lalu suami kita masih tetap dengan dunianya, apakah kita punya kewajiban untuk mendakwai dia? Ya wajib. Ya wajib gitu. Karena cara hidupnya tadi itu masih cara hidup yang tidak sesuai dengan syariat Islam gitu. Ya kan? Tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya meskipun tidak harus berpisah, ya kan? Tapi tetap ibu punya kewajiban untuk mendakwahi. Gitu. Nah, caranya bagaimana supaya dakwah tadi itu bisa smooth, ya, kemudian dakwah tadi itu bisa diterima tanpa dalam tanda petik itu ada penentangan atau bahkan konflik ya di tengah keluarga itu kan harus kita yang pandai, gitu. Pandai mencari momen, pandai mencari timing, termasuk apa yang kita sampaikan harus terukur semua. Ya, harus terukur semua. Jadi ini nasihat ya, bagaimana caranya itu. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ketika kita bicara, itu kita harus melihat 5 hal. Imam Az-Zarnuji, supaya omongan kita itu punya pengaruh, supaya omongan kita itu tidak menimbulkan masalah. Yang pertama itu, kalau kita mau ngomong, itu kita harus tahu alasannya. Kenapa saya harus ngomong ini kepada dia? Ya, nah itu penting. Jadi makanya kalau ngomong itu diukur dulu. Ini saya tahu salah, gitu. Dan ini menjadi sebab saya ngomong itu. Tapi kan harus tetap terukur. Termasuk tahu siapa yang kita ajak bicara, tahu karakternya. Kalau saya ngomongnya begini, masuknya lewat sini, dia pasti akan tersinggung. Misalnya kayak begitu. Oh, dia itu biasanya sukanya kalau saya ngomongnya harus melalui begini. Nah, itu kita kan tahu. Nah, itu nanti kalau dalam ilmu bahasa itu dipelajari itu di dalam ilmu balaghah. Ya, tata cara bagaimana kita ngomong dengan orang yang kita ajak bicara, ya, termasuk situasi dan posisinya seperti apa. Nah, itu tadi ya. Pertama, apa alasan kita menyampaikan itu. Yang kedua, topik yang kita ajak bicara. Nah, yang ketiga itu timing. Tepat nggak waktunya kita menyampaikan itu, ya. Nah, ketika kita menyampaikan sesuatu yang mungkin berat atau sesuatu yang mungkin, ya kita mungkin cari momen-momen yang tepat, ya. Yang keempat itu terkait dengan panjang pendeknya, gitu. Panjang pendeknya perlu nggak kita ngomong panjang, atau kalau ngomong pendek sependek apa, sepanjang apa, itu kan harus kita ukur, ya. Nah, termasuk terakhir itu nanti kaitannya dengan dampaknya. Nah, jadi kalau kita bicara itu kita bisa
melihat 5 persoalan tadi, maka insya Allah apa kita sampaikan itu akan menjadi efektif, gitu. Ya kan? Akan menjadi efektif. Oh, saya ngomong begini nanti orang itu kira-kira nangkap kayak apa? Siapa yang saya ajak ngomong macam-macam tadi? Itu caranya. Nah, ini dipelajari di pesantren itu. Ya, ada kitab namanya Ta'limul Mutalim. Kalau misalnya ingin lebih hebat lagi, ya belajar. Ada ilmu namanya ilmu balaghah. Ya, nah, itu nanti mempelajari bagaimana cara menyampaikan makna supaya apa yang kita sampaikan itu tepat sasaran, ya, dan sebagainya. Nah, itu nanti ada rinciannya. Maka seorang pengemban dakwah itu harus menguasai ilmu, ya, yang kayak begini, ya. Nah, itu ya. Baik, terima kasih Ustaz. Untuk pertanyaan kedua tadi sudah termasuk ya metode dakwah untuk perempuan yang mencerdaskan seorang muslim di zaman sekarang. Itu bagaimana mungkin Ustaz ini nyambung nih pertanyaannya dari Ibu Hafsah nih. Ada lagi kalau yang berikutnya dari Pak Mariandi. Pak Mariandi bisa langsung open mic dan menyampaikan langsung. Alhamdulillah masih ada Pak Mariandi. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, apakah kalau kita ikut mendoakan saudara-saudara kita di Palestina yang sampai sekarang diperangi oleh negara Zionis Israel, apakah doa kita itu termasuk dalam doa jihad atau hanya dapat pahalanya saja, Ustaz? Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan langsung Pak Mariandi. Silakan. Ya, kalau bicara soal mendoakan, ya mendoakan itu dapat pahala mendoakan, ya kan? Dapat pahala mendoakan. Tapi kalau ditanya apakah itu nanti mendapatkan pahala jihad ataukah tidak, ya apa namanya? Itu nanti kembali ya. Jihad itu kan mengerahkan badlul wus'i, mengerahkan seluruh jeripayah. Jadi mengeluarkan jeripayah itu yang terkait dengan jihad secara langsung. Ya termasuk ketika dia menyumbangkan harta, itu masuk dalam kategori. Menyumbangkan harta itu masuk dalam kategori jihad. Ya. Nah, doa itu kan ya boleh dikatakan ya betul, doa itu kita mendoakan. Tapi apakah orang yang mendoakan jihad tadi itu termasuk orang yang apa namanya ikut dapat pahala jihad ya? Ya kalau pahalanya pahala berdoa, ya lebih tepatnya itu pahala berdoa gitu. Karena sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi hadis yang menjelaskan tentang pahala jihad tadi itu ya konteksnya dengan masyakoh, kesulitan seperti haji, umrah itu kan memang sulit. Makanya kemudian pahalanya seperti pahala jihad. Tapi orang berdoa itu kan sebenarnya nggak sulit, ya kan? Makanya nggak ada istilahnya apa namanya orang mendoakan orang jihad lalu dapat pahala seperti jihad, yang nggak ada hadis seperti. Tapi dia dapat pahala berdoa ya dia dapat pahala berdoa ya. Nah kecuali kalau misalnya dia berdoanya pada saat di medan perang, karena kan kalau kita baca dalam riwayat hadis itu ya nggak ada ceritanya pasukan kaum muslimin itu yang jihad kemudian mereka tidak melambungkan doa, nggak ada. Semua mereka beserta sertai dengan doa. Nah, tentu kalau konteksnya dari pertanyaannya terkait dengan doa mereka yang di luar jihad ya, mendoakan orang yang sedang berperang ya, ya paling tidak itu adalah bentuk apa namanya tanggung jawab kita. Kita nggak bisa melakukan yang lain kecuali mendoakan, ya setidaknya kita mendapatkan pahala mendoakan mereka ya, dan itu juga dicatat oleh Allah sebagai bentuk kepedulian mereka ya. Tapi apakah itu nanti pahalanya sama dengan orang yang berjihad ya, wallahu a'lam ya.
karena masyarakatnya itu berbeda. Ya, bagaimana Pak Mariandi? Cukup jelas? Ini apa namanya jawabannya cukup jelas, Kang Denny. Maaf tadi lagi di ruangan. Oh, siap. Ya, terima kasih. Insya Allah terjawab sudah. Untuk pertanyaan di chat sudah tidak ada lagi. Raise hand juga tidak ada. Mungkin insya Allah kita lanjutkan ke pokok bahasan berikutnya. Alhamdulillah sudah bersedia siap membacakan. Langsung Ustadz Andrianto. Enggak, tafadhol, Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berharap dan berdoa agar mati syahid. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Katanya, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Dia yang jiwaku dalam genggamannya, kalau bukan karena orang mukmin, tidak rela aku tinggal, dan aku tidak mendapatkan kendaraan untuk mereka. Pastilah aku tidak pernah tertinggal dari Sariyah yang berperang di jalan Allah. Demi Dia yang memegang nyawaku, aku sangat ingin terbunuh di jalan Allah, lalu dihidupkan lagi, lalu terbunuh dan dihidupkan lagi, lalu terbunuh dan dihidupkan lagi, lalu terbunuh." Al-Bukhari meriwayatkan dari Aslam dari Umar radhiyallahu an bahwa Umar berdoa, "Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kesyahidan di jalanmu dan matikanlah aku di bumi Rasulmu." Diriwayatkan dari Al-Ismaili dari Hafsah radhiyallahu anha. Ia menceritakan, aku mendengar Umar radhiyallahu anhu berdoa, "Ya Allah, semoga aku terbunuh di jalanmu dan wafat di negeri nabimu." At-Tabrani meriwayatkan dari Sa'ad bin Abu Waqqas bahwa Abdullah bin Jahsh sewaktu perang Uhud bertanya kepadanya, "Tidakkah engkau hendak berdoa kepada Allah?" Mereka kemudian menepi ke salah satu sudut, lalu Sa'ad berdoa, "Wahai Tuhan, jika aku bertemu musuh, pertemukanlah aku dengan lelaki yang gagah dan gigih. Aku akan melawannya dan dia melawanku. Kemudian karuniakanlah kepadaku kemenangan atas dirinya hingga aku berhasil membunuhnya dan merampas barang yang ada padanya." Abdullah bin Jahsh mengaminkan. Kemudian ia berdoa, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan lelaki yang gagah dan gigih. Aku akan melawannya karena engkau, dan ia akan melawanku. Kemudian ia menangkapku serta memotong hidung dan telingaku. Maka jika kelak aku bertemu denganmu dan engkau bertanya, mengapa hidung dan telingamu putus? Aku bisa menjawab, di jalanmu dan Rasulmu. Lalu engkau berkata benar." Di belakang hari Sa'ad berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya doa Abdullah bin Jahsh itu lebih baik daripada doaku. Aku melihatnya di penghujung siang dengan hidung dan telinga yang tergantung dengan benang." Abu Nu'aim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Banyak orang berpakaian lusuh, bertambal dan tak dipedulikan orang. Tetapi kalau ia bersumpah kepada Allah, pasti dia dikabulkan. Di antara mereka adalah Al-Bara bin Malik. Sewaktu perang Tustar, orang berangkat dan berkata, "Hai Al-Bara, bersumpahlah kepada Tuhanmu." Maka Al-Bara bersumpah, "Wahai Tuhan, aku bersumpah kepadamu, berikanlah tengkuk mereka kepada kami dan pertemukanlah aku dengan nabimu." Setelah itu, Al-Bara gugur sebagai syahid. Abu Dawud, Al-Musaddid, Al-Harith, Ibnu Abi Syaibah, dan Ibnu Mubarak melalui jalur Humaid dan Abdurrahman Al-Hamiri meriwayatkan bahwa seseorang bernama Humamah, salah satu sahabat Nabi SAW, ikut menyerang Isfahan pada era Umar. Humamah berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Humamah mengaku bahwa dirinya rindu bertemu denganmu. Ya Allah, jika ia berkata benar, maka teguhkanlah kejujurannya itu, dan jika ia dusta, maka paksakanlah kepadanya kendati ia tidak suka," dan seterusnya. Di dalam lanjutan hadis disebutkan bahwa Humamah kemudian gugur sebagai syahid, dan Abu Musa menyebutkan Humamah gugur syahid. Demikian paparan dalam Al-Isabah.
atau berani meriwayatkan dari Maqal bin Yasar bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berunding dengan Hurmuzan. Umar berkata, "Bagaimana pendapatmu? Sebaiknya aku memulai menyerang dari Persia, Azerbaijan, atau Isfahan?" Hurmuzan mengatakan, "Persia dan Azerbaijan adalah dua sayap, sedangkan Isfahan adalah kepalanya. Jika engkau mematahkan salah satu sayap, sayap yang lain pasti bangkit. Namun, jika engkau memotong kepala, maka kedua sayap akan menyerah. Jadi, mulailah dengan kepala." Umar kemudian masuk masjid ketika Nu'man bin Mukrin radhiyallahu an sedang sholat. Umar duduk menunggu di samping Nu'man. Setelah Nu'man menyelesaikan sholatnya, Umar mulai berbicara. "Aku ingin memberimu tugas." Nu'man menyahut, "Kalau menjadi penarik jizyah, aku tidak mau, tapi kalau untuk berperang, aku siap." Umar menjawab, "Engkau memang akan kutugaskan untuk berperang." Kemudian Umar mengirim Nu'man ke Isfahan. Dalam hadis selanjutnya disebutkan bahwa Al-Mughirah berkata kepada Nu'man, "Semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya perang telah mengancam kaum muslimin, maka majulah." Al-Mughirah melanjutkan, "Sesungguhnya engkau adalah orang yang mulia dan utama. Sungguh, aku mengikuti banyak perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya, kalau tidak mengawali perang pada awal hari, beliau akan menundanya sampai tergelincir matahari. Kemudian angin berhembus dan turunlah pertolongan Allah." Nu'man berkata, "Aku akan melambaikan panjiku 3 kali. Pada lambaian pertama, hendaklah setiap orang menyelesaikan hajatnya dan berwudu. Pada lambaian kedua, hendaklah setiap orang memeriksa senjata dan kendaraannya, lalu memperbaiki yang perlu diperbaiki. Sedangkan pada lambaian ketiga, hendaklah kalian memulai perang dan jangan lagi pedulikan yang lain, meskipun Nu'man terbunuh. Jangan ada yang memedulikannya. Sesungguhnya aku telah berdoa kepada Allah dengan satu doa, dan aku mengharuskan setiap orang mengaminkan doaku. Ya Allah, hari ini berikanlah kesyahidan kepada Nu'man demi membela umat Islam, dan berilah mereka kemenangan." Nu'man kemudian melambaikan panjinya sekali, 2 kali, dan akhirnya 3 kali. Setelah itu ia mengeluarkan baju zirahnya, lalu terjun ke medan perang dan menjadi orang pertama yang gugur. Maqil menceritakan, "Aku menghampiri Nu'man, tetapi tiba-tiba teringat akan perintahnya untuk tidak mempedulikannya. Maka aku hanya menandai tempatnya, lalu melanjutkan pertempuran. Kebiasaan kami dulu, jika seseorang gugur, sahabatnya akan berusaha menempikan jenazahnya dari medan perang. Akhirnya, Zulhazibain, panglima Persia, terjatuh dari punggung bagalnya dengan perut koyak, dan Allah membuat mereka kalah. Maka aku menghampiri Nu'man dengan membawa sewadah air. Kuseka debu dari wajahnya, lalu ia bertanya, "Siapakah engkau?" Aku menjawab, "Maqil bin Yasar." Ia bertanya lagi, "Apa yang dilakukan orang?" Aku menjawab, "Allah telah memenangkan mereka." Nu'man menyahut, "Alhamdulillah, tulislah surat untuk menyampaikan hal ini kepada Umar." Setelah itu, ia menghembuskan nafas terakhir. Ya. Baik ya. Berikutnya, jadi setelah tadi kita membahas tentang luka ya di dalam jihad fisabilillah. Nah, berikutnya ini itu kita berharap membahas tentang berharap dan berdoa agar mati syahid. Ya. Nah, di dalam riwayat ini seperti tadi kita sudah sampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebelumnya tadi yang kita sebut menyatakan perbedaan antara orang mukmin dengan orang munafik itu. Jadi kalau orang mukmin itu dia punya keinginan untuk mati syahid. Jadi cirinya itu. Kalau orang munafik ya mereka tentu tidak ingin, ya tidak ingin mereka itu mati syahid karena kematian. Apalagi mati syahid itu sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Makanya mereka tidak ada keinginan atau niatan untuk mati syahid. Nah, di dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah disebutkan, aku mendengar Nabi ketika itu bersabda, demi dia yang jiwaku walladzi nafsi biyadihi, kata Rasul.
Kalau bukan karena orang mukmin tidak rela aku tinggal, dan aku tidak mendapatkan kendaraan untuk mereka, pastilah aku tidak pernah tertinggal dari syariah. Ini Rasulullah SAW. Jadi tidak pernah tertinggal dari syariah di jalan Allah. Demi dia yang memegang nyawaku, aku sangat ingin terbunuh di jalan Allah. Lalu dihidupkan lagi, ya. Kemudian terbunuh dan dihidupkan lagi, aku terbunuh, dihidupkan lagi, aku terbunuh. Jadi Rasulullah sendiri mengatakan begitu, coba. Padahal Rasulullah ini kurang apa? Ya kan? Makanya di dalam kitab Syakhsiyatul Rasul Dirasat Takhlili, ya, Al-Allamah Dr. Waskol Aji itu menuturkan Rasulullah itu kalau perang itu posisinya paling dekat dengan musuh. Jadi nggak ada ketakutan sedikit pun. Nah, itu Rasulullah. Jadi kalau dalam riwayat tadi disebutkan, demi Allah kalau seandainya bukan karena orang mukmin, ya, tidak rela aku tinggal. Maksudnya Rasulullah itu ketika pergi berjihad, jihad itu kan ada dua konteks, ya. Ada jihad defensif yang itu hukumnya fardu ain, dan ada jihad ofensif gitu, hukumnya fardu kifayah. Nah, di dalam konteks fardu kifayah itu, ya, itu disebutkan dalam surat At-Taubah gitu. Ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 122 itu Allah mengatakan wa makanal mu'minuna liyanfiru kafatan. Jadi maksudnya orang mukmin itu tidak seharusnya mereka itu perang semua. Nah, kalau nanti orang mukmin itu perang semua kan, kalau mati semua, ya, habis. Nanti terus siapa yang ngurusi pendidikan, siapa yang ngurusi, jadi makanya kemudian diatur gitu. Itu yang disebutkan oleh Nabi tadi, andai aku, ya, bukan karena orang mukmin tidak rela aku tinggal. Maksudnya ketika Nabi itu tidak ikut berperang, ya, satu, itu Nabi bukan berarti santai di rumah, tidak. Nabi itu didik para sahabat yang tidak ikut berperang gitu. Ya. Nah, sehingga dua hal ini berjalan. Perangnya jalan, pendidikannya jalan. Nah, caranya bagaimana? Dibagi. Ada yang sebagian diberangkatkan perang, sebagian lagi tetap untuk menjalankan, kan sistem kehidupannya harus jalan. Coba bayangkan. Nah, kalau semua ikut perang kan bedol desa nanti, ya. Ya nggak mungkin juga gitu. Terus anak kecilnya orang tua, terus misalnya perempuan dan sebagainya. Makanya, nah ini juga perlu kita perhatikan. Jadi kenapa generasi para sahabat itu luar biasa? Karena mereka itu juga yang tidak ikut berperang itu sama hebatnya dengan yang ikut perang. Gitu loh. Yang tidak ikut berperang itu ibu-ibunya termasuk sahabat-sahabat yang tinggal tadi itu bukan karena mereka pengecut. Bukan karena mereka tidak mau mati syahid, tidak, tapi mereka mengemban tugas yang lain untuk mendidik generasi ini yang ditinggalkan tadi, supaya mereka ada yang ngurus, gitu. Termasuk siapa yang ngatur nanti makannya, macam-macam, ya ada yang ngurus, gitu. Sehingga kehidupan itu tidak, istilahnya itu kayak orang nomaden begitu, ya kan, bedol desa terus-menerus, ganti tempat, ganti enggak begitu. Nah, ini yang harus kita pahami. Makanya Rasulullah tadi mengatakan begitu. Jadi Anda, kalau bukan karena orang mukmin tidak rela ku tinggal, berarti ketika Rasulullah tidak berangkat tadi, berarti ada orang mukmin yang ditunggui, orang mukmin yang dijaga, orang mukmin yang dididik. Nah, itu yang dimaksud di dalam ayat tadi. Makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Gitu. Ya. Jadi liyanfiru kafah tadi itu supaya apa? Ada sebagian saja yang berangkat. Nah, ini kan konteksnya terkait dengan jihad ofensif. Kalau jihad defensif semuanya wajib. Makanya jihad defensif ketika kita diserang itu hukumnya fardu ain. Tapi kalau jihad ofensif itu hukumnya fardu kifayah. Nah, ini yang tadi ditanyakan Pak Andrianto tadi itu ketika itu butuh negara yang memimpin. Tapi pada saat kita diserang, nah, itu fardu ain hukumnya, ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua tadi kan Nabi mengatakan dan aku tidak mendapatkan kendaraan untuk mereka. Gitu.
Jadi artinya faktanya kan memang begitu kan. Kalau misalnya semua ikut perang terus kan berarti kemungkinan apa? Ya pasti jalan kaki. Ya, jumlah pasukan yang banyak itu ada positif dan negatifnya. Positifnya itu tentu karena jumlah ya. Negatifnya itu gerakannya juga nggak cepat karena semakin banyak itu kan berarti butuh kendaraan banyak, logistik banyak, terus juga nggak gesit gitu. Jadi kalau untuk perang-perang jarak jauh, makanya kalau kita lihat kan pasukan-pasukan kaum muslimin yang ikut berperang kan nggak pernah jumlahnya banyak. Yang terbesar itu kan pada saat kalau kita lihat itu perang Tabuk yang terakhir dipimpin oleh Rasulullah. Ya konon itu pun jumlahnya cuma 10.000, yang dihadapi 100.000 lebih, ya kan? Tapi kalau perang Badar cuma 300 orang, yang dihadapi 1.000 lebih, ya kan? Nah, jadi nggak besar jumlahnya. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi itu poin yang harus kita pahami. Jadi kalau seandainya semua ikut, ya kebayang itu berapa logistiknya dan sebagainya. Makanya di ayat itu Allah mengatakan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Jadi artinya andai di antara kelompok dari mereka tadi ada ta'ifah. Ya kan? Ada ta'ifah, ada kelompok yang ikut berperang, ada kelompok yang kemudian ikut apa? Liyatafaqahu fiddin. Mereka itu tetap tinggal diam, gak ikut berperang supaya mereka bisa tafaqahu fiddin. Itu. Kemudian setelah itu waliyundiru qaumahum. Mereka itu nanti akan ngajari kaumnya. Idza raja'u ilaihim, kalau mereka pulang balik. La'allahum yahdarun, supaya mereka sama-sama dapat peringatan. Nah, ini kan yang perang pulang perang diajari oleh yang tadi tidak ikut, ya. Jadi nggak ada yang ketinggalan pelajarannya itu. Nah, ini hebatnya sistem dalam Islam itu. Nah, dengan cara begitu makanya sahabat itu ya tadi yang ikut perang itu sama pinternya dengan yang tidak ikut perang. Ya, sama hebatnya dengan yang tidak ikut perang. Nah, gitu loh. Ibu-ibunya juga begitu. Makanya yang mencetak sahabat-sahabat hebat ya perempuan-perempuan hebat kan. Seperti yang kita sudah ceritakan. Nah, ini ya. Nah, di dalam ayat yang lain disebutkan dari Aslam, dari Umar, bahwa Umar itu berdaya, Allah karuniakan kepadaku kesyahidan di jalanmu dan matikan aku di bumi Rasulmu. Ya kan? Nah, akhirnya kan betul kan? Doanya Umar itu diijabah oleh Allah. Beliau mati syahid, meskipun mati syahidnya itu tidak di medan perang, tapi mati syahid karena beliau itu dibunuh pada saat menjadi imam. Ya kan? Menjadi imam sholat. Dan itu meninggal. Jadi beliau diwafatkan di Madinah, di bumi Rasulullah gitu. Nah, itu mintanya Umar karena ada hadis Nabi, ya man arada ayyamuta, kalau ada orang yang pengen mati maka ya fal yamut, hendaknya dia mati fil Madinah, di Madinah. Nah, ini keinginan yang diinginkan oleh sahabat Umar tadi itu akhirnya dikabulkan. Ya, dari riwayat yang lain di sini disebutkan Umar itu pernah berdoa, ya Allah, aku ingin terbunuh jalanmu dan wafat di negeri nabimu. Ini riwayat yang lain. Ya. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan saat Ibnu Abi Waqqas pernah ya menyatakan bahwa Abdullah bin Jahaz waktu perang Uhud bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tidakkah engkau hendak berdoa kepada Allah, katanya. Kemudian mereka menepi di salah satu sudut. Kenapa kok Sa'ad bin Abi Waqqas? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini doanya mustajab. Ya, kita pernah sampaikan Sa'ad bin Abi Waqqas ini selain diberikan keistimewaan oleh Allah, ya kemampuan untuk memanah itu presisi, ya panahnya sekali manah itu bukan yang 1-2 panah, 1-2 busur yang dilepaskan. Ya, kemudian yang kedua, beliau juga diberikan karomah kemuliaan itu dengan doa Rasulullah, maka semua yang didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini diijabah oleh Allah. Ya. Nah, mereka menepi di salah satu sudut, lalu Sa'ad ya berdoa, wahai ya Allah, jika aku bertemu musuh, pertemukanlah aku dengan lelaki yang gagah dan gigih, katanya. Aku akan melawannya dan ia melawanku. Kemudian karuniakanlah kepadaku kemenangan atas dirinya sehingga aku berhasil membunuhnya dan merampas barang yang ada padanya. Kemudian Abdullah bin Jahaz mengaminkan. Lalu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa lagi, ya Allah, pertemukanlah aku dengan seorang laki yang gagah dan gigih. Aku melawannya karena engkau dan ia akan melawan. Kemudian menangkapku serta memotong hidung dan telingaku. Ya kan, coba bayangkan. Doanya kayak begitu. Dan doanya ini mustajab.
ya. Karena beliau ini kalau doa kan nggak main-main itu. Maka jika kalau aku bertemu denganmu dan engkau bertanya mengapa hidung dan telingamu putus, aku bisa menjawab di jalanmu dan jalan Rasulmu. Lalu engkau berkata, Masya Allah. Coba bayangkan. Doanya itu, ya Allah luar biasa. Ya, jadi beliau itu jihadnya, ya, itu nggak main-main dan ditandai, kemudian ditanya. Ya, ditandai nanti dan ingin ditanya Allah kenapa. Lalu di kemudian hari saat berkata, wahai anakku, sungguhnya doa Abdullah bin Jahaz itu lebih baik dari doaku. Oh ini doa Abdullah bin Jahaz ya. Kemudian ini bukan doanya siapa namanya? Doanya Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Ini doanya Abdullah bin Jahaz. Ya. Kemudian di situ disebutkan, jadi doa Abdullah bin Jahaz itu lebih baik daripada doa ayahmu. Aku melihatnya di penghujung siang dengan hidung dan telinga terputus, ya, tergantung dengan benang, masya Allah. Allah Akbar. Ini doanya Abdullah bin Jahaz. Nah, Abdullah bin Jahaz ini seorang sahabat yang pernah ditugaskan oleh Nabi untuk menjadi mata-mata, ya. Nah, Abu Nu'aim meriwayatkan dari Anas, Rasulullah itu bersabda, banyak orang berpakaian lusuh bertambal yang tak dipedulikan orang, tapi kalau ia bersumpah kepada Allah, pasti dia kabulkan. Di antara mereka itu adalah Bara' bin Malik, ya, Al-Bara' bin Malik. Nah, ini disebutkan saat perang Tustar, ya, orang berangkat dan berkata, hai Bara', bersumpahlah kepada Tuhan. Nah, sumpahnya ini, Masya Allah ya. Kemudian Bara' ini bersumpah, ya Allah, aku bersumpah kepadamu, berikanlah tengkuk mereka kepada kami dan pertemukan aku dengan Nabi. Akhirnya Bara' itu gugur sebagai syahid. Nah, kemudian apa yang didoakan tadi, yang menjadi sumpahnya tadi, diwujudkan oleh Allah. Ya. Nah, jadi ini kisah-kisah yang tadi digambarkan, masya Allah ya, betapa luar biasanya para sahabat Rasulullah SAW ya, termasuk keinginan mereka syahid. Ya. Nah, ini kisah berikutnya adalah kisah Humamah ya, ketika dia berdoa, ya Allah, sungguhnya Humamah mengaku bahwa dirinya rindu bertemu denganmu. Ya Allah, jika ia berkata benar, maka teguhkanlah kejujurannya. Dan jika dia dusta, maka paksakanlah kepadanya kendati ia tidak suka. Masya Allah. Maksudnya apa? Kalau jujur pengen mati, matikanlah. Kalau dia nggak jujur, paksa supaya jujur, gitu, supaya mati. Allah ya, ini luar biasa. Ya, nah jadi orang-orang dulu ini, masya Allah ya. Jadi doanya bukan hanya sekadar apa doa. Jadi doa minta rezeki, doa itu ecek-ecek itu sebenarnya, ya kan? Nah, jadi kita ini kan karena hidupnya nggak pernah perang ya, kan doanya kan begitu ya. Bisa ngelunasi utang. Ya, itu doa sebenarnya doa ecek-ecek itu, doa ecek-ecek. Ya, jadi nggak ada yang doanya kayak sahabat tadi. Ya masya Allah. Nah, jadi ini menjadi tamparan bagi kita sebenarnya. Nah, kemudian akhirnya Humamah ini gugur sebagai syahid, ya. Nah, itu adalah kisah yang disampaikan ya oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isyabah. Kemudian At-Tabrani ya, meriwayatkan dari Ma'qal bin Yasar. Ya, ini tentang Umar. Jadi Umar itu pernah berunding dengan Hurmuzan. Umar berkata, bagaimana pendapatmu? Sebaiknya aku memulai penyerangan dari Persia, Azerbaijan atau Isfahan. Isfahan itu Iran. Hurmuzan mengatakan Persia dan Azerbaijan adalah dua sayap, sedangkan Isfahan adalah kepala. Jika engkau mematahkan salah satu sayap, sayap yang lain pasti bangkit. Namun jika engkau memotong kepalanya, maka kedua sayapnya akan menyerah. Jadi mulailah dengan kepala, kata. Nah, ini menunjukkan para sahabat itu ngerti peta politik. Ya kan, ngerti peta politik, mana ujungnya, mana istilahnya itu ya ekornya, ya mana followernya, itu tahu semua. Nah, jadi ini penting juga ya. Makanya pengemban dakwah juga harus tahu ya, siapa yang dihadapi dan sebagainya. Nah, kemudian Umar masuk masjid ketika Nu'man bin Mukrin ya. Nah, di sini kemudian disebutkan tadi ya. Nah, Nu'man bin Mukrin sedang sholat, Umar duduk menunggu di samping Nu'man. Setelah Nu'man menyelesaikan sholatnya, Umar mulai bicara. Aku ingin memberimu tugas, katanya. Nu'man menyahut, kalau menjadi penarik jizyah, aku tidak mau, katanya.
Ya, tetapi kalau engkau tugaskan aku untuk berperang, siap. Coba kan kalau kalau tugas menarik jizya kan lebih mudah. Ya kan, tinggal nagih gitu. Tapi kalau berjihad, siap. Nah, bayangkan tugas menarik jizya itu lebih mudah, tapi ada fitnah. Apa fitnahnya? Ya, megang duit itu fitnahnya. Ya kan? Sementara jihad itu lebih sulit. Ya kan, lebih sulit. Gitu. Apalagi taruhannya nyawa gitu. Ya kan? Nah, Umar kemudian mengatakan, engkau memang akan kutugaskan untuk perang, katanya. Kemudian Umar mengirim Nu'man ke Isfahan. Nah, di dalam hadis selanjutnya, Mughirah itu berkata kepada Nu'man, semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya perang telah mengancam kaum muslim, maka majulah. Nah, Mughirah melanjutkan, sesungguhnya engkau orang yang mulia dan utama. Sungguh aku mengikuti banyak perang bersama Rasul. Biasanya kalau tidak mengawali perang pada awal hari, beliau akan menundanya sampai tergencir matahari. Kemudian angin berembus dan turunlah pertolongan Allah SWT. Nah, ini kisah-kisah kebiasaan para sahabat. Ya, makanya Rasulullah itu kalau doa ya pada saat perang Uhud, ya pada saat perang Khandaq itu kan doanya di malam hari Rasulullah. Ya, naik di atas bukit, ya, ada namanya Masjid Al-Fatah, di situ Rasulullah berdoa. Mulai Senin malam, Selasa malam, Rabu malam diturunkan pertolongan Allah. Angin taufan itu didatangkan Allah SWT. Ya. Nah, Nu'man akhirnya berkata, aku melambaikan panjiku 3 kali. Pada lambaian pertama hendaklah setiap orang menyelesaikan hajatnya dan berwudu. Lambaian kedua hendaklah setiap orang memeriksa senjata dan kendaraan, lalu memperbaiki yang perlu diperbaiki. Sedangkan pada lambaian ketiga hendaklah kalian mulai perang dan jangan lari, lagi pedulikan yang lain. Meskipun Nu'man terbunuh, jangan ada yang memedulikan. Sungguhnya aku telah berdoa kepada Allah dengan satu doa, dan aku mengharuskan setiap orang mengaminkan doaku. Apa katanya? Ya Allah, hari ini berilah syahid kepada Nu'man demi membela umat Islam, dan berilah mereka kemenangan. Ini luar biasa. Nu'man akhirnya melambaikan panjinya sekali, 2 kali, dan akhirnya 3 kali. Setelah itu mengeluarkan baju zirahnya, lalu terjun ke medan perang dan menjadi orang pertama yang syahid. Nah, ini Ma'qil ya, bin Yasar tadi itu menceritakan, aku menghampiri Nu'man tetapi tiba-tiba teringat akan perintahnya untuk tidak mempedulikannya. Ini kan perintahnya begitu. Maka aku hanya menandai tempatnya, lalu aku melanjutkan pertempuran. Nah, kebiasaan kami dulu jika seorang gugur, sahabatnya akan berusaha menepikan jenazahnya dari medan perang. Ya, akhirnya Dul Hajibain atau Panglima Persia terjatuh dari punggung bagolnya dengan perut koyak, dan Allah membuat mereka kalah. Maka aku menghampiri Nu'man dengan membawa sewadah air. Useka debu dari wajahnya. Lalu ia bertanya, siapakah engkau? Aku menjawab, Ma'qil bin Yasar. Aku bertanya lagi, apa yang dilakukan orang? Aku menjawab, Allah telah memenangkan mereka. Nu'man menyaut, Alhamdulillah. Tulislah surat untuk menyampaikan hal ini pada umat. Setelah itu ia membuskan nafas yang terakhir dan dia gugur sebagai syahid. Nah, jadi meskipun beliau itu beliau istilahnya tidak langsung mati ya, tapi gugurnya beliau tetap dihukumi sebagai syuhada karena beliau gugur di medan perang dari luka-lukanya kan. Nah, jadi karena itu doanya Nu'man tadi itu diijabah oleh Allah ya, dan kemudian kemenangan pun didapatkan, dan akhirnya Isfahan itu jatuh ke tangan kaum muslimin pada zaman Umar, dan sejak saat itu ya bisa dikatakan Persia tadi ya, sayap kanan kirinya, kepalanya semuanya takluk. Ya, nah inilah kemuliaan yang Allah berikan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu ya. Ya, baik Ustadz. Alhamdulillah, kita mungkin langsung konklusikan saja dari materi yang kali ini kita sudah baca dan terurai, dan insya Allah kita akan bersua lagi di pekan yang akan datang. Untuk itu mari sama-sama Ustadz mohon kiranya untuk bisa ditutup dengan doa, dan tidak lupa kepada semua yang hadir, bagi yang baru masuk ataupun terlambat datang, insya Allah sudah tersambungkan, sudah terupload ke YouTube Kapten Arni, insya Allah sebagai zona hijrah yang insya Allah bisa kita tonton sama-sama. Maka Ustadz kita tutup dengan doa.
Kita tutup dengan doa bersama-sama, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa rizqan mubarakan. Kana fis sama fanzilu, kana fil ardi fa'ruj, kana baitan faqarub, kana Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa sakhatika nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Pamit dulu ya. wabarakatuh. Syukron Ustaz. Syukran Ustaz. Enggak, silakan. Fadol. Syukron Ustaz. Baik, teman-teman, sebelum kita tutup, sekali lagi mohon disertakan dalam doanya setelah sholat, ataupun bisa dilanjutkan dengan sholat gaib, khususan buat saudara-saudara kita yang sedang diuji Allah di wilayah Turki dan Suriah. Menurut laporan terakhir, ini sudah hampir mendekati 4.000 korban yang sudah ditemukan dan dinyatakan resmi mati syahid, insya Allah. Karena mati syahid, meninggalnya seorang dalam bencana, insya Allah ternilai sebagai syahid juga. Baik, kita tutup kajian kali ini, dan insya Allah Allah istiqomahkan kita dengan kehadiran terus di pekan-pekan selanjutnya. Kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Mewakili kru yang bertugas di pekan ini, tim kami memohon maaf apabila ada kekurangan, dan kita tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.